Dan seperti biasa, kalau hari Senin kita ada Mozaik Indonesia Live. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu mengikuti acara kami. Dan juga mungkin Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Sinar Radio Official. Meskipun narasumber kami akan berbincang melalui telepon ya. Om Swastiastu, selamat sore terlebih dahulu. Saya ucapkan untuk Bapak Insinyur Wayan Kertayase SH. Selamat sore Pak. Selamat sore. Nggih. Niki ampura niki. Irna. Nggih, betul. Ya, ya. Pak Wayan, saya manggilnya Pak Wayan atau siapa niki? Maaf sekali. Pak Wayan Pak Wayan saja. Nggih. Ya, Sukses ya. Pak Wayan niki mengganggu sorenya. Ya. Baik. Silakan. Dengan baik kan ya penerimaannya nggih? Baik sekali. Baik Pak Wayan, niki kan kita berbicara terkait strategi Jitu berinvestasi properti. Karena memang kalau boleh dikatakan properti itu menjanjikan, begitu ya Pak Wayan? Iya. Seperti apa Pak Wayan, silahkan. Selamat sore para pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Pada sore hari ini kami diminta untuk memberikan sedikit pengalaman, bertukar pengalaman terkait dengan investasi properti di era sekarang. Ya, properti sebenarnya itu merupakan investasi yang sustainable ya, berkelanjutan. Dari dulu sampai sekarang itu properti merupakan satu investasi, salah satu investasi yang sangat menjanjikan di samping emas dan saham ya. Nah, properti kami terus terang saja kami menekuni properti dari tahun 92 ya. 92 sampai sekarang properti masih merupakan suatu andalan investasi bagi masyarakat kalangan menengah ke atas dan pengusaha sendiri. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Berarti kalau misalnya ada hitungannya kan berarti properti itu kan nggak main-main Pak Wayan, mohon maaf. Ya, apapun itu sebenarnya nggak boleh main-main. Tapi kalau ngomongin soal properti itu kan nggak cuman yang hal yang simple hitungannya, tapi lumayan harus dipelajari dulu atau mungkin harus melakukan riset atau seperti apa nih Pak? Begini, kalau kita mau terjun ke properti ya, baik dari segmen pengusaha sendiri, baik dari kalangan masyarakat, itu memang harus ditekuni. Apapun pekerjaan yang kita ambil, kita harus tekuni dan serius untuk menjalaninya ya. Properti ini merupakan suatu bisnis yang sangat kompleks ya, kompleks sekali, karena di situ terkait dengan hukum tanah, terkait dengan hukum perjanjian masuk di situ, terkait dengan hukum pajak. Nah, di dalam properti berbeda dengan kontraktor, beda. Saya juga kontraktor, saya juga di properti. Properti jauh lebih kompleks karena kita menghadapi masyarakat juga. Karena di dalam kita melakukan pembebasan kawasan, tentunya kita akan melibatkan masyarakat. Nah, jadi bisnis properti memang menjanjikan, tetapi ya itulah kompleksitasnya sangat tinggi. Dan kita di properti juga padat modal dan padat karya. Pekerjaannya juga padat, modalnya juga harus padat. Dari perspektif pengusaha, pengusaha. Tetapi sebenarnya properti tidak dimonopoli oleh pengusaha properti. Sebenarnya properti juga bisa ditekuni, dijalani oleh kelompok masyarakat di golongan menengah ke atas, menengah bawah pun bisa. Asalkan tahu strategi, ya, kiat-kiat yang harus dijalani. Berarti berarti kembali lagi kan memang nggak main-main karena memang semuanya harus diperhitungkan ya Pak Wayan.
Iya, iya, Nggih, iya. baik. Jadi Mhm. studi kelayakan finansialnya harus matang di situ. Iya. Nah itu Ekonomi masuk di mhm situ, mhm ya. mhm. Berarti kalau Mhm. misalnya boleh tahu nih Pak Wayan, untuk kesiapan maksudnya gini, kesiapan seseorang atau kelompok itu untuk bisa benar-benar terjun itu harus harus mengerti berapa lama atau punya pengalaman berapa lama baru benar-benar boleh gitu? Gini, properti orang masyarakat atau pengusaha yang terjun ke properti Mhm. kadang-kadang itu multidisiplin ya. Mmm. Berbagai ilmu masuk ke situ ada. Ada teman saya pengusaha yang sarjana hukum Nggih. jadi properti, ada yang dari sarjana ekonomi, ada yang dari teknik. Kalau saya sendiri basicnya adalah arsitektur. Nggih. Ada yang dari tanpa gelar pun ada. Nah, Mhm. kesiapan sebagai pengusaha properti itu memang berdasarkan pengalaman ya. Nggih. Kalau memang basicnya tidak ada di ekonomi maupun teknis, karena itu dua ilmu pengetahuan yang betul-betul dimanfaatkan dan dipergunakan di properti, ekonomi dan teknis, mungkin perlu pengalaman. Kalau mau terjun ke properti, kecil-kecilan dulu. Ya, kecilan Nggih. dulu. Nggih. Tidak langsung terjun ke properti mengambil skala yang besar. Nggih. Berarti Kalau saya sendiri, mhm. itu terjun ke properti diawali dengan kontraktor dulu. Oh, Kontraktor oke. dulu, Karena nggak jauh-jauh belum ke properti. iya iya iya. Karena Iya, nggak jauh-jauh itu. nggak jauh-jauh tapi ya Pak ya, nggih. Ya, ya. Nggih, baik. Karena memang kalau yang saya tahu karena saya juga sempat almarhum ayah saya terjun di properti, dalam arti kata harus siap cari tempatnya, terus juga lihat situasi daerahnya, terus apakah tanah itu bermasalah atau tidak dan lain-lainnya. Jadi Ya, emang banyak sekali ya Pak ya gitu. ya. Pertimbangan begini, Nggih. kalau dalam pemilihan lokasi Nggih. untuk dijadikan kawasan properti, itu kita memang harus mempunyai insting bisnis ya. Insting bisnis kita harus memilih. Karena di situ kita dalam hal memilih kawasan, kita harus mempertimbangkan pasar. Ya, Oh iya. pasar kita harus pertimbangkan. Tidak bisa semena-mena kita mencari lokasi yang murah, tetapi segmen pasarnya tidak mendukung. Nah, Itu yang tidak bisa. iya. Makanya setiap kita pemilihan lahan dan kawasan yang akan kita kelola sebagai kawasan properti, itu kita survei dulu bagaimana segmen pasarnya. Ya. Nggih. Jadi memang harus hati-hati, intinya itu ya Pak ya. Ya, ya. Terus Nggih. yang kita sasar di dalam segmen pasar itu siapa? Golongan menengah ke atas atau golongan menengah ke bawah. Itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi karena sekarang Bu, di kota besar, di kota-kota besar, ini ketersediaan lahan cukup terbatas untuk kita di properti karena mahal. Nggih. Ya. Iya, baik. Itu baru permulaan dulu ya Pak Wayan nggih. Ya, silakan Sebagai ya. pembuka dulu untuk Ya. pemirsa dan pendengar kami di Pro 1 RRI Singaraja. Sekali lagi kami sedang membahas sebuah topik terkait strategi Jitu berinvestasi properti, karena zaman sekarang investasi itu banyak sekali, nggak cuma properti tapi juga banyak ya Pak Wayan, tapi kita fokus ke properti ya, karena memang untuk zaman sekarang properti itu sampai ada yang bilang bahwa di mana-mana sekarang udah ada yang bisa jual rumah atau enggak di mana-mana bisa menemukan rumah gitu kan, bahkan di desa-desa terpencil pun udah ada rumah gitu kan, perumahan maksudnya seperti itu. Nah, baik, jangan kemana-mana dulu ya Pak Wayan, kami akan break sesaat. Nggih, untuk Anda juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official dan pendengar jangan kemana-mana dulu, kami masih akan lanjut berbincang dengan Pak Wayan. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, tentunya masih bersama saya Irna dan tentunya masih bersama narasumber kami yaitu Bapak Insinyur Wayan Kertayasa SH yang membahas sebuah topik strategi jitu berinvestasi properti. Seperti yang tadi Bapak Wayan dengar ya Pak ya, itu pengalaman dari salah satu anggota HIPMI bahwa properti itu menjanjikan. Betul Pak? Iya. Ya, sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Ya. Jadi tergantung kita sekarang bagaimana bisa mengelola usaha properti itu dengan baik. Itu disiplin, ketekunan, keuletan itu yang memang dibutuhkan di dalam setiap usaha tadi, khususnya di dalam properti ya. Memang properti itu seperti dikatakan tadi bahwa ketersediaan lahan tidak mungkin akan dicetak baru. Tidak mungkin kita bisa mencetak lahan baru. Sedangkan keluarga masyarakat kita semakin bertambah. Betul. Setiap pertambahan keluarga tentunya akan mengidam-idamkan satu rumah. Pasti kan perkembangan keluarga akan bertambah, sedangkan ketersediaan lahan terbatas dan tidak mungkin bertambah. Ya, makanya properti menjadi idola atau andalan saat ini dari dulu sampai sekarang. Ya. Baik. Nah, berarti kalau misalnya ini kan kita berbicara soal strategi jitu berinvestasi properti. Untuk itu seperti apa nih menurut Pak Wayan? Seperti apa untuk kita yang memang ingin sekali serius terjun di properti ini? Baik. Jadi strategi jitu berinvestasi atau berbisnis properti. Ya. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita pahami di dalam berbisnis investasi. Ya. Di kalangan masyarakat yang bermodal besar, ya itu tentunya tidak begitu masalah kalau mereka terjun ke dunia bisnis properti. Tentunya tinggal menambah skill pengetahuan tentang itu. Nah, yang menjadi problem tentunya di kalangan masyarakat menengah dan masyarakat bawah. Nah, seperti saya sampaikan tadi, monopoli tidak semata-mata dimiliki oleh pengusaha properti. Jadi, sekarang ini di Denpasar, di kota besar, ya, masyarakat golongan menengah ke atas sudah mulai terjun mengawali bisnisnya di dunia properti. Nah, yang pertama yang perlu dipahami adalah di dalam penentuan lokasi, mencari lokasi properti untuk diinvestasikan, itu harus lokasi yang sunrise. Nah, apa yang dimaksud dengan lokasi sunrise? Itu lokasi yang berkembang. Kita harus bisa membaca. Perkembangan kota kabupaten, perkembangan kota provinsi, ke arah mana perkembangan kota ini. Kita harus bisa membaca. Jadi kita harus memahami RUTR dari masing-masing kabupaten pemerintahan. Itu harus kita dipahami. Karena kita memilih properti harus di wilayah kawasan yang berkembang. Itu satu. Kawasan yang sunrise kedua itu biasanya bagi kalangan masyarakat umum menengah ke atas atau masyarakat bawah yang membeli rumah untuk investasi harus di kawasan perumahan yang masih launching. Nah, kalau bisa kita membeli properti di kawasan perumahan yang masih launching atau masih promo. Itu kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan lokasi sunrise. Nah, berikut yang kedua. Jadi dalam kita membeli properti harus di properti itu mampu membayar dirinya sendiri. Nah, ini kiat cerdas untuk berbisnis properti. Jadi
kita membeli properti harus mampu properti itu sendiri mampu membiayai dirinya sendiri. Contohnya, kalau kita mampu membeli sebuah ruko di pinggir jalan, properti berupa ruko, jadi ruko itu bisa kita sewakan. Lantai 1 bisa kita sewakan untuk usaha dagang, lantai 2 bisa kita sewakan sebagai kantor. Nah, itu yang dimaksud dengan mampu membayar dirinya sendiri. Karena pada umumnya kalangan menengah kalau membeli properti pasti dengan dana bank. Paling tidak menggunakan uang muka 20-30%. Nah, jadi sangat penting bahwa properti yang kita beli harus mampu membayar dirinya sendiri. Itu kedua. Kiat yang ketiga, mulai dengan sedikit modal. Kita tidak perlu berpikir bisnis properti harus punya uang banyak dulu. Tidak perlu. Harus dengan sedikit modal pun kita mampu. Bisa. Tentunya kita mencari segmen pasar perumahan properti yang terjangkau bagi kita. Ya. Nah, kalau kita membeli properti berupa perumahan, nah kita juga tetap berpikir bahwa perumahan itu harus mampu menghasilkan rupiah untuk membantu membiayai dirinya sendiri. Misalnya kita tempati beberapa kamar, kita sewakan beberapa kamar. Itu contohnya. Berikutnya yang keempat, dalam hal kita membeli properti, tentunya kita akan mengharapkan untung, profit. Ya. Pasti kita akan jual lagi untuk mendapatkan profit di beberapa bulan, beberapa tahun kemudian. Nah, itu kita harus meningkatkan nilai tambah properti yang kita beli. Seperti kita mempercantik interior, menambah landscape, itu kiat-kiatnya, supaya kita berbisnis properti betul-betul mendatangkan profit yang cukup. Selanjutnya, dalam hal kita membeli properti, bisa aja kita kerjasamakan kepada pihak ketiga. Seperti misalnya seperti saya bilang tadi, kita membeli ruko, kita sewakan, dikerjasamakan kepada agen-agen pendidikan, misalnya kursus-kursus misalnya, nah, kita kerjasamakan. Itu juga bisa membantu properti membiayai dirinya sendiri. Nah, yang terakhir tentunya kita kalau bisnis properti tentunya jaga kepercayaan terhadap bank. Nah, karena kita kalau mau sustainable di bidang bisnis properti, kita harus menjaga kepercayaan kepada bank. Nah, itu 6 kiat yang mungkin bisa saya sampaikan kepada pemirsa Bu Irna. Baik. Nah, ini yang menarik Pak Wayan, mohon maaf juga nih ya. Kalau misalnya kemampuan negosiasi hingga transaksi itu juga harus dimiliki dengan siapapun yang ingin terjun di dunia properti. Nah, kemampuan negosiasi. Nah, di sini rumus. Nah, ini saya punya rumus ya. Ada rumusnya juga nih berarti ya Pak Wayan. Rumus di dalam menguasai atau membeli properti ya. Ini ada rumus 110, 3 dan 1. Nah, rumus 110, 3 dan 1. Nah, di dalam kita melihat 100 properti yang kita survei, kita dalami datanya 10 saja. Kita dalami datanya 10 saja. Minta selengkap-lengkapnya informasi dari 10 yang masuk kategori yang kita akan investasikan. Nah, dari 10 itu 3 kita ambil yang paling mungkin, yang paling terjangkau bagi kita untuk kita lakukan penawaran dan negosiasi. Nah, jadi ini merupakan seleksi. Jadi setelah 3 lakukan, ambil keputusan 1 yang kita transaksikan.
Iya. dan realisasikan. Nah, itu rumus mungkin yang bisa kami sampaikan kepada kita dan pendengar. Baik ya, berarti ini harus diketahui nih untuk yang ingin bukan coba-coba juga ya Pak ya, boleh bilangnya ya. Boleh nggak kalau dibilang Iya. coba-coba? Untuk properti kok Bahaya coba-coba. Iya Kalau makanya. coba-coba bahaya. Iya makanya nanti ada ujung-ujungnya buat properti kok coba-coba gitu ya. Iya. Baik. Nah ini kan juga nih jadi memang harus dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang gitu ya Pak Wayan Ge. Tapi kalau misalnya nih Iya. untuk mengetahui nilai properti kan seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa kita harus tahu nilai properti, terus juga harus tahu juga pasar penawaran khusus juga harus ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi properti itu kan bukan hanya tanah, bukan hanya bangunan ya. Iya betul. Properti itu adalah bisa saja tanah, bisa saja tanah dan bangunan, bisa saja tanah yang kita kontrak, kita bangun, kita komersilkan, itu juga salah satu bisnis properti. Nah, jadi untuk memahami angka jual properti, nilai properti itu sebenarnya kita harus survei lingkungan, harus survei. Tidak bisa kita ujung-ujung kita ambil keputusan. Proses cukup lama sampai kita memutuskan merealisasikan satu unit properti untuk kita miliki, itu mungkin membutuhkan waktu 4 bulan, 6 bulan. Tidak ujung-ujung kita pengen beli sekarang, harus dapat sekarang, nggak kayak beli pisang goreng gitu. Iya. Baik Pak, ini mungkin juga pengalaman juga nih, misalnya ada yang beneran serius ingin investasi tapi ternyata ya itu dia tadi mungkin pengalamannya kurang, yang penting pikirannya ada uang ingin beli dan langsung bayar. Nah itu yang mungkin harus di apa nih Pak, disiasati atau seperti apa nih mengatakannya bahwa sebaiknya seperti apa yang seperti itu? Begini, kebanyakan dari relasi saya di dalam terjun ke bisnis properti itu biasa basicnya kadang-kadang dari broker. Oh, oke. Nah, mungkin Bu Ina paham broker ya. Biasanya kita itu betul-betul berbisnis properti dari nol tanpa modal. Dia dari broker. Nah, dari broker itu dia itu melanglang buana seluruh seantero wilayah. Jadi pemahaman mereka tentang nilai aset tanah di suatu daerah cukup memahami karena dia belajar di jalanan. Itu biasa. Nah, setelah kita memiliki pengalaman di bidang itu, tentunya kita tahu di sini nilai tanah sekian, di sini nilai tanah sekian. Nah, dari situ makanya kita untuk mengambil keputusan awalnya dari situ. Dari survei, dari survei kita awalnya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia properti, coba awali dengan broker dulu. Jadi broker dulu. Jadi broker dulu, terus udah tahu langsung survei dulu gitu ya Pak Wayan Ge. Atau mungkin kalau emang kayak ada rekanan seperti Pak Wayan, boleh nggak diminta bantuan? Seperti itu ya Pak ya. Atau seperti apa Pak? Atau kita sarankan masuk di dalam agen properti. Kadang-kadang ada agen properti yang tugasnya atau kegiatannya itu menjual beli properti itu saja. Dia tidak memproduksi properti, hanya jual beli. Masuk ke agen itu, kita di sana kita akan di training bagaimana caranya untuk menjual properti. Jadi pengetahuan itu kita akan dapatkan di sana. Kalau kita mau terjun ke properti, awali dari situ. Saya juga. Ya. Baik, Pak Wayan, kita break dulu nggih. Sayangnya kita nggak bisa ketemu ya Pak ya. Jadi kita cuma bisa by phone, nggak apa-apa ya Pak ya. Next time mungkin Bapak bisa datang ke studio kami ya. Bisa. Oke. Kita akan memberikan satu buah lagu dulu Pak nggih, dengan lagu yang akan kami hadirkan. Tapi kita masih ada waktu kurang lebih 18 menit lagi. Jadi jangan kemana-mana Pak nggih. Kita dengarkan satu buah lagu. Dan juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Singarja serta pemirsa RRI, kanal YouTube RRI Singarja Official, kami akan kembali sesaat lagi setelah berikut ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Properti bersama Bapak Insinyur Wayan Kertaya CSH. Nah, ini kan jengah berjuang nih, kebetulan sekali berbicara soal jengah berjuang. Biasanya kan kalau properti nggak selalu berjalan mulus ya Pak Wayannya, pasti ada aja kerikil-kerikilnya. Iya, jadi pembelajaran dan pengalaman dari kesalahan ini seperti apa yang harus disiasati juga nih Pak Wayan? Gini, memang di properti perjalanannya tidak selalu mulus-mulus saja. Kadang-kadang pasang surut properti. Seperti saya bilang, kita sampaikan tadi bahwa problem properti, usaha properti merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks. Nah, tentunya kendala-kendala sering kita hadapi di lapangan. Nah, tentunya kendala yang sering kita hadapi di lapangan di dalam bisnis properti itu adalah bagaimana kita sulitnya membebaskan lahan yang dalam kategori luas ya. Jadi biasanya dalam pembebasan lahan kita sangat sulit karena kepemilikan lahan yang tidak dimiliki oleh satu orang, yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, itu kita harus mempunyai strategi itu untuk bernegosiasi. Tanah mereka yang tidak ingin dijual bisa kita kuasai. Ya, itu strategi pengusaha properti yang harus dimiliki itu. Gitu. Bagaimana tanah yang betul-betul sama sekali tidak dijual oleh si pemiliknya. Nah, karena kita betul-betul concern, insting bisnis kita memang betul-betul menjanjikan kalau kita menguasakan lahan itu, jadi jurus-jurus yang kita lakukan di situ betul-betul ekstra itu. Nah, sering saya alami seperti itu di dalam pembebasan jalan terutama. Kadang-kadang lahan tidak dikuasai, tetapi dia hanya memberikan jalan. Kadang-kadang tidak memberikan jalan. Nah, jalan. Kita kebutuhan jalan. Tanah mereka tidak diberikan, makanya di situ kita perlu strategi. Makanya kadang-kadang jalannya tidak dijual, kita tukar dengan satu rumah nantinya. Nah, seperti itulah strategi kita Bapak. Jalan kita butuhkan 5 meter kali 100, nanti satu unit rumah sebagai kompensasi. Bisa seperti itu strategi di lapangan. Nah, pengalaman yang sering juga saya alami itu kan dalam proses cut and fill tanah ya, kita kuasai lahan 2 hektar dalam cut and fill tanah. Nah, sering sekali pengalaman nyata saya itu, sopir doser saya dikejar sama masyarakat. Nah, sopir doser saya dikejar sama masyarakat. Nah, karena limestone batu-batunya melewati tanah mereka. Nah, tanah yang kita tidak kuasai. Dianggap kita penyerobotan tanah. Nah, kadang-kadang seperti itu miskomunikasi ya. Pengertian mereka dia tidak welcome terhadap eksistensi perumahan wilayah kawasan yang akan kita bangun. Ada yang tidak welcome masyarakatnya. Jadinya timbul masalah. Nah, makanya di dalam kita pembebasan suatu lahan, kita harus melakukan lebih awal pendekatan. Pertama kita lakukan pendekatan dengan kepala wilayah lingkungan, Klien Banjar, lakukan pendekatan kepala desa, lakukan pendekatan kepada prejuru adat. Itu yang kita harus lakukan kiat-kiat untuk timbulnya sedikit sekecil mungkin permasalahan di lapangan. Itu, ya.
Jadi kalau boleh dikatakan dari keseluruhan yang disampaikan oleh Pak Wayan niki, terutama untuk yang masih pemula ya Pak Wayan dalam dunia investasi properti itu harus mempertimbangkan bermitra untuk yang bermitra dengan yang profesional gitu, seperti masuk agen properti gitu Pak ya. Terus juga mungkin bisa juga mungkin ikut dengan seperti Pak Wayan, ada lawyernya, ada pengacara seperti itu ya Pak Wayan. Ikut di pengusaha properti yang sudah jalan, itu cari pengalaman dulu, begitu. Nanti setelah itu baru deh bisa tahu saran panduan yang berharga untuk bisa memilih, membeli dan mengelola properti investasi. Seperti itu ya. Baik, nih Pak Wayan, kita waktu ada 7 menit lagi, nggak terasa ya. Mungkin sebagai closing statementnya dari Bapak Wayan nih, yang bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singarjo Official, yang penting sekali yang bisa jadi catatan apa Pak Wayan? Silakan Pak Wayan. Begini, dalam pemerintahan yang baru Prabowo Gibran, angin segar bagi pengusaha properti cukup baik, karena ada kemungkinan adanya Kementerian Perumahan yang dipisahkan dari Kementerian PUPR. Nah, itu mungkin angin segar bagi para pengusaha properti. Jadi properti seandainya memang ada kementerian, akan tambah bergeliat properti di Indonesia, khususnya di Bali. Nah, selanjutnya kiat mungkin kita berikan kepada konsumen properti, bukan pebisnis ya. Para konsumen artinya keluarga baru yang ingin membeli rumah, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau ingin membeli rumah kepada pengembang, atau pengusaha properti, pastikan legalitas pengembang itu sendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan pertama, karena banyak sekali pengembang nakal dalam keadaan sekarang, banyak sekali pengembang nakal. Yang kedua, status tanah. Nah, status tanahnya harus dipahami, harus diteliti, harus diketahui, cari tahu supaya jelas. Selanjutnya, masalah perizinan juga harus diketahui. Nah, selanjutnya baru ke spesifikasi teknis rumah yang dijual. Nah, itu dipahami bahan-bahannya apa. Setelah itu baru ke harga. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada konsumen atau keluarga baru yang ingin memiliki properti, baik itu dipergunakan sendiri maupun jual belikan. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wayan niki kesempatan dan waktunya. Siapa tahu nanti Pak Wayan bisa hadir dengan topik yang berbeda, kita bisa bertemu kembali Pak Wayan. Terima Sehat kasih. selalu, salam rahayu Pak Wayan. Selamat sore. Selamat sore. Baik pendengar, demikianlah Mozaik Indonesia sore ini, dan semoga dengan tips-tips yang sudah disampaikan oleh dan narasumber kami bisa meningkatkan kesempatan untuk sukses dalam investasi properti. Dan selalu ingat ya, untuk melakukan riset yang mendalam pula, memiliki tujuan investasi yang jelas, dan memperhitungkan juga risiko dan pengembalian investasi secara cermat sebelum membuat keputusan investasi. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya, dan saya masih akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan segera bergabung menuju Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bintang Radio Indonesia RRI Singaraja kembali digelar untuk mencari talenta muda berbakat di bidang tarik suara.